Jika video ini muncul di beranda Anda, itu bukanlah suatu kebetulan. Bisa jadi inilah cara Allah mengetuk hati Anda hari ini. Channel ini bukanlah panggung untuk mencari rupiah, melainkan adalah ladang untuk mencari cahaya dan jalan untuk menanam amal jariah. Bisa jadi di dalam video ini Anda akan menemukan jawaban apa yang selama ini kamu cari. Terkadang kita terlalu sibuk mempercantik apa yang dilihat oleh manusia, tapi melupakan apa yang dilihat oleh Allah. Kita rawat wajah kita rapikan pakaian, kita pilih kata yang indah untuk didengar oleh manusia. Namun ketika Allah menatap ke dalam hati kita, yang ia temukan hanyalah gelap, iri, sombong, dan kosong. Padahal yang Allah lihat bukanlah bajumu, bukan wajahmu, tetapi hatimu. Tempat di mana niatmu bersemayam, tempat di mana keikhlasan tinggal, tempat di mana cinta sejati kepadanya diuji. Hati itu bukan sekedar segumpal daging. Hati adalah cermin antara kamu dan Rabb-mu. Kalau hati itu kotor, semua amal akan keruh. Kalau hati itu bersih, sekecil apapun amalmu akan bercahaya. Berapa banyak orang yang terlihat buruk di mata manusia, tapi harum di sisi Allah. Dan berapa banyak orang yang tampak suci di depan manusia, tapi busuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering lupa bahwa kemuliaan sejati bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah. Ada orang yang setiap hari tersenyum, tetapi di dalam hatinya penuh dengan amarah. Ada orang yang berpakaian sederhana, tapi hatinya bersih, ringan, lembut, selalu memaafkan tanpa diminta. Allah tidak melihat penampilanmu, karena Allah tidak butuh pandangan manusia. Dia melihat hatimu, karena disitulah Dia bersemayamkan rasa cinta, takut, dan harap. Maka bersihkanlah hatimu dari sombong yang membuatmu merasa lebih baik daripada orang lain, dari iri yang membuatmu sulit bahagia melihat nikmat saudaramu, dari dengki yang membuatmu lupa akan rasa syukur, dari marah yang memakan kebaikan seperti api memakan kayu. Bersihkan hatimu dari cinta dunia yang berlebihan, karena dunia hanyalah sebentar dan tidak ada yang bisa dibawa kecuali amal dan niat. Setiap kali kamu ingin berubah, jangan mulai dari pakaianmu, tapi mulailah dari hatimu, karena hati yang bersih akan menuntun seluruh tubuh untuk berbuat baik. Kalau hatimu lembut, lidahmu tidak akan mudah menyakiti, matamu tidak akan mudah menghakimi, dan telingamu tidak akan suka mendengar keburukan orang lain. Dan kamu akan merasa lebih tenang, lebih damai, karena hati yang bersih itu terasa ringan, tidak menuntut pengakuan manusia. Kebahagiaan bukan di jumlah harta, bukan di wajah yang rupawan, tapi dari hati yang bisa menerima, yang mampu bersyukur, dan yang tidak iri pada takdir orang lain. Bersihkanlah hatimu, karena Allah tidak melihat dan menilai seberapa besar masjidmu, tapi seberapa tulus kamu sujud di lantainya. Allah tidak melihat seberapa banyak hafalanmu, tapi seberapa dalam kamu menghayati ayat-ayatnya. Allah tidak menilai seberapa indah suaramu saat tilawah, tapi seberapa lembut hatimu ketika mendengar kalamnya. Bersihkanlah hatimu, karena hanya hati yang bersih yang akan sampai kepada Allah. Kadang kita merasa sudah cukup baik, kita merasa sudah rajin beribadah, sudah banyak bersedekah, sudah menahan amarah, dan sudah belajar untuk bersabar. Tapi tiba-tiba Allah kirim ujian, sesuatu yang membuatmu dada terasa sesak dan hati terasa berantakan. Dan kita mulai bertanya di dalam hati, "Ya Allah,
kenapa harus aku dan apa salahku? Namun sebenarnya itu bukan hukuman, itu adalah pembersihan. Ujian datang bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mengikis kotoran di dalam hatimu yang terkadang kamu sendiri tidak sadar masih tersisa di sana. Kamu bisa tampak baik di luar, tapi mungkin masih ada sedikit sombong, sedikit iri, sedikit rasa ingin diakui. Maka Allah akan datangkan situasi yang membuatmu rendah agar kamu belajar untuk menunduk. Allah membuat seorang menyakitimu agar engkau belajar untuk memaafkannya. Allah buat sesuatu yang kamu cintai hilang agar engkau belajar melepaskan. Allah membuat semua yang kamu andalkan menjauh agar kamu sadar bahwa selama ini yang benar-benar bisa diandalkan hanyalah Dia. Sahabat hidayah hamba, hati itu adalah tempat Allah menguji, dan di sana Allah ingin tahu apakah kamu sabar ketika tidak mengerti, apakah kamu ikhlas ketika tidak dihargai, dan apakah kamu tetap bersyukur ketika tidak punya apa-apa. Terkadang Allah izinkan kamu kehilangan, bukan karena Dia benci, tapi karena Dia ingin kamu melihat sesuatu yang lebih penting dari di dalam dirimu sendiri. Karena hanya dalam kehilangan kita bisa benar-benar mengenal siapa yang tinggal di hati kita. Apakah itu dunia atau Allah? Ada orang yang menangis semalaman karena kehilangan seseorang yang ia cintai, tapi ia lupa bahwa setiap air mata itu bisa menjadi penyucian dosa kalau diiringi dengan kesabaran dan keikhlasan. Ada pula yang marah, kecewa, merasa dihianati, padahal Allah cuma ingin bilang, berhentilah mencintai manusia melebihi mencintaiku. Dan setelah itu Allah akan datangkan ketenangan yang tidak pernah kamu temukan dari siapapun. Itulah tanda hati yang sedang dibersihkan. Sakitnya terasa, tapi hasilnya indah. Seperti emas, semakin dibakar maka semakin murni. Begitu juga dengan hati, semakin diuji akan semakin bersih. Kalau kamu lagi merasa disakiti, jangan terburu-buru menyalahkan orang lain. Mungkin Allah sedang mengajari kamu cara mencintai tanpa pamrih. Kalau kamu sedang diuji kehilangan, mungkin Allah sedang mengajari kamu cara bertahan tanpa bergantung kepada dunia. Dan kalau kamu merasa sendiri, mungkin Allah sedang memintamu untuk mengenalnya lebih dekat. Jangan takut dengan ujian, karena ujian adalah tanda Allah masih peduli kepada kamu. Yang harus kamu takutkan justru ketika hidupmu terlalu tenang, tanpa ujian, tanpa sentuhan darinya, karena bisa jadi Allah sudah tidak ingin berbicara lagi denganmu. Bersihkanlah hatimu, karena setiap ujian yang datang adalah alat pembersih yang Allah kirimkan. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat rasa sakit, lewat penolakan, tapi semuanya menuju dalam satu hal, hatimu yang lebih bersih, lebih lembut, dan lebih dekat kepadanya. Kalau kamu sabar, kamu akan menang. Kalau kamu ikhlas, kamu akan naik derajatmu di sisi Allah. Dan kalau kamu tetap berprasangka baik pada Allah, kamu akan melihat betapa indahnya rencana yang dulu kamu tangisi. Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan mungkin hari ini adalah giliran hatimu yang sedang dibersihkan olehnya. Sahabat hidayah hamba, kadang hati itu kotor bukan karena kita berbuat dosa besar, tapi karena dosa kecil yang sering kita biarkan. Bukan karena kita lupa kepada Allah, tapi karena kita mulai terbiasa hidup tanpa menyebut namanya. Hati yang kotor itu enggak selalu terlihat dari sikap, tapi bisa dirasakan dari ketenangan yang hilang. Kamu masih bisa tertawa, tapi ada bagian dalam diri yang kosong. Kamu masih bisa tersenyum, tapi di dalam dada seperti ada beban yang tidak bisa dijelaskan. Itu tanda hatimu sedang butuh dibersihkan.
Hati yang mulai kotor biasanya punya beberapa tanda, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengenal diri. Yang pertama, sulit menikmati ibadah. Kamu sholat tapi hatimu tidak hadir. Mulutmu membaca tapi pikiranmu kemana-mana. Air matamu kering, bahkan saat sujud yang paling lama. Itu bukan karena Allah jauh, tapi karena hatimu tertutup oleh debu dunia. Yang kedua, mudah tersinggung dan sulit memaafkan. Setiap ucapan orang terasa menyakitkan. Setiap perbedaan terasa ancaman. Padahal hati yang bersih tidak mudah untuk marah, karena dia tahu setiap orang punya luka dan alasan masing-masing. Yang ketiga, iri melihat kebahagiaan orang lain. Kamu tersenyum di depan, tapi di dalam hati ada bisikan kecil. Kenapa bukan aku yang dapat itu? Iri itu seperti racun yang halus, pelan tapi menggerogoti ketenangan jiwa, sampai akhirnya kamu lupa bersyukur atas nikmatmu sendiri. Yang keempat, berhenti merasa bersalah ketika berbuat dosa. Ini yang paling berbahaya, bukan karena dosanya besar, tapi karena hatimu mulai keras, mulai merasa wajar untuk berbuat salah dan berbuat dosa, mulai merasa aman walau jauh dari Allah. Padahal dulu saat hatimu bersih, sedikit saja kamu lalai, kamu langsung menyesal. Dulu kamu menangis karena dosa kecil, sekarang kamu bisa tidur nyenyak setelah berbuat dosa yang besar. Kalau sudah begitu, itu tandanya hatimu sedang sekarat, bukan mati, tapi butuh pertolongan. Dan pertolongan itu cuma satu: kembalilah kepada Allah, bukan sekedar dengan kata, tapi dengan rasa, dengan doa yang tulus, dengan tangisan yang jujur, dengan istighfar yang benar-benar keluar dari dalam hati. Allah nggak butuh alasan untuk mengampunimu. Kalau kamu datang dengan hati yang retak, Allah akan sambut dengan kasih yang utuh. Kalau kamu datang dengan air mata, Allah akan menjawab dengan ketenangan. Kalau kamu datang dengan penyesalan, Allah akan ubah semuanya jadi ampunan. Hati yang bersih bukan berarti tanpa dosa, tapi hati yang bersih adalah hati yang selalu sadar kalau dia butuh Allah. Maka jangan takut kalau kamu merasa hatimu masih kotor. Yang bahaya itu kalau kamu gak sadar bahwa hatimu sedang kotor. Kesadaran itu sendiri adalah tanda bahwa Allah masih menuntunmu pulang. Setiap kali kamu merasa hampa, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan untuk membersihkan diri dari debu dunia yang menempel. Dunia ini seperti jalan yang berdebu, dan setiap hari kamu berjalan di atasnya. Kalau kamu gak pernah menyeka hatimu dengan zikir, lama-lama kabut itu akan menutupi pandanganmu. Maka zikirmu, istighfarmu, air matamu, itu semua adalah kain lembut yang menghapus debu di hati. Jangan tunggu hati itu keras dulu baru kamu bersihkan. Karena kalau sudah keras, air mata pun sulit untuk terjatuh. Dan kalau air mata sulit terjatuh, doa pun terasa kering. Tapi kalau kamu mulai bersihkan hatimu sekarang, Allah akan bantu sisanya. Satu langkahmu menuju kepada Allah, 1000 langkah Allah menuju kepadamu. Itulah janjinya. Maka jangan biarkan hatimu kotor hanya karena dunia. Bersihkan dengan istighfar, dengan sabar, dengan mengingat bahwa setiap hal yang kamu kejar pada akhirnya akan hilang. Yang tersisa hanyalah hatimu, dan disitulah Allah menilai segalanya. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh pun akan baik. Namun jika ia rusak, maka seluruh tubuh pun akan ikut rusak. Dan ketahuilah, itu adalah hati. Ada masa di mana hati terasa beku. Kita dengar ayat Al-Quran, tapi tak lagi bergetar. Kita sujud, tapi tidak lagi menangis. Kita mendengar kisah surga dan neraka, tapi hati terasa datar, seolah-olah semuanya hanyalah cerita. Sahabat hidayah hamba,
Itu bukan karena Allah jauh, itu karena hatimu yang tertutup oleh debu dunia. Dan setiap kali Allah ingin menghidupkan kembali hati yang mati, Dia tidak selalu datang lewat kelembutan. Terkadang Dia datang lewat luka. Pernahkah kamu merasa segala sesuatu yang kamu andalkan tiba-tiba hilang? Orang yang kamu percaya pergi tanpa sebab. Doa yang kamu panjatkan tak kunjung juga dijawab. Rezeki yang biasanya mudah tiba-tiba terhenti. Itu bukan karena Allah benci, tapi karena Dia ingin berbicara dengan hatimu. Dan sebagian dari kita hanya bisa mendengar suara Allah ketika kita dalam keadaan kesakitan. Allah tahu, selama kamu masih nyaman dengan dunia, kamu tidak akan menengadah. Selama kamu masih dikelilingi oleh manusia, kamu tidak akan pernah berdoa dengan sepenuh hati. Maka Allah akan ambil satu persatu, bukan untuk menyiksamu, tapi untuk membawamu pulang. Dia hancurkan rencanamu, karena Dia tahu itu tidak akan membawamu ke surga. Dia gagalkan cintamu, karena Dia tahu hatimu sedang salah menempatkan cinta. Dia buat kamu gagal, karena Dia ingin kamu tahu bahwa keberhasilan sejati bukan di bumi, tapi di akhirat. Itulah cara Allah melunakkan hati yang keras, bukan dengan kata-kata, tapi dengan keadaan yang memaksa kita untuk tunduk kepadanya. Ketika kamu menangis, ketika kamu jatuh, dan tidak ada tempat bergantung kepada selain Dia, disitulah Allah sedang mengusap hatimu dengan lembut, menyentuhmu dengan rasa sakit, tapi menyembuhkanmu dengan kasih sayang. Sakit itu bukanlah kebetulan, sakit itu adalah cara Allah berkata, Aku masih peduli. Sahabat hidayah hamba, hati yang keras ibarat tanah yang tandus, tidak bisa ditanami, tidak bisa menumbuhkan kebaikan. Maka Allah turunkan hujan berupa ujian, agar tanah itu menjadi lembut dan agar benih iman bisa tumbuh kembali. Dan setelah hujan itu turun, hati yang dulu keras mulai retak. Dari celah retakan itu, air rahmat Allah masuk dan hidupkan semuanya kembali. Lihatlah bagaimana Allah memperlakukanmu dengan cinta. Bahkan saat kamu berpaling, setiap luka yang kamu rasakan, setiap kehilangan yang membuatmu lemah, semuanya adalah cara Allah untuk menghapus kotoran yang tidak bisa kamu lihat. Terkadang kita minta kekuatan, lalu Allah beri ujian agar kita jadi kuat. Kita minta kesabaran, lalu Allah kirimkan orang yang menguji kesabaran kita. Kita minta hati yang lembut, lalu Allah buat kita menangis di malam hari, agar air mata itu melembutkan apa yang keras di dalam dada. Dan kalau kamu sudah merasa terlalu kotor, jangan takut. Allah itu Maha Pembersih. Tidak ada hati yang terlalu kotor untuk dibersihkannya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuninya. Tak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkannya. Kamu cuma perlu datang dengan jujur, mengaku, menangis, dan meminta dikuatkan. Karena Allah tidak menilai sempurnanya taubatmu, tapi tulusnya niatmu untuk berubah dan bertaubat. Sahabat hidayah hamba, terkadang kita terlalu sibuk menilai diri dengan dosa-dosa masa lalu, padahal Allah menilaimu dengan niat hari ini. Kamu bukan masa lalumu, kamu bukan kesalahanmu. Kamu adalah jiwa yang sedang dibentuk ulang oleh Allah. Jangan malu dengan bekas luka, karena justru dari situ cahaya bisa masuk. Lihatlah bagaimana Allah memperlakukan para hamba yang bertaubat. Seperti Nabi Adam pernah tergelincir, tapi Allah angkat derajatnya. Nabi Yunus pernah meninggalkan kaumnya, tapi Allah selamatkan dia dari perut ikan. Nabi Musa pernah takut dan lari, tapi Allah jadikan dia pemimpin umat. Dan Nabi Muhammad SAW pernah dicaci dan diusir, tapi Allah muliakan namanya sampai dengan hari kiamat. Kalau Allah bisa memuliakan mereka setelah terjatuh, kenapa kamu pikir Allah tidak bisa memuliakanmu setelah kamu menyesal?
Setiap kali kamu menangis karena dosa, itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda bahwa kamu masih hidup. Karena hati yang hidup yang bisa merasa bersalah, dan hanya hati yang lembut yang bisa kembali dicintai Allah dengan sempurna. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Sahabat hidayah hamba, kamu tidak tahu ada jenis ketenangan yang enggak bisa dibeli, enggak bisa dicari di dunia manapun. Karena itu bukan dari dunia, itu terkhusus dari Allah. Ketenangan itu muncul dari hati yang bersih, hati yang tidak lagi penuh dengan kebencian, hati yang tidak lagi penuh dengan iri, tidak lagi sibuk membuktikan diri kepada manusia. Karena ia sudah cukup dengan penilaian Allah. Hati yang bersih itu seperti cermin. Kalau bersih, ia memantulkan cahaya. Tapi kalau berdebu, cahaya itu tidak bisa masuk. Maka kalau kamu merasa hidupmu gelap, bukan karena cahaya Allah tak datang, tapi karena hatimu belum kamu bersihkan sampai jernih. Cahaya Allah itu selalu ada dan tidak pernah padam. Tinggal kamu mau membuka jendela hatimu atau tidak. Cahaya dari hati yang bersih membuat seorang tampak berbeda, bukan dari wajahnya, tapi dari aura dan tatapan matanya dan langkahnya yang tenang. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya menenangkan. Dia tidak banyak gaya, tapi kehadirannya menenteramkan. Karena orang yang hatinya bersih membawa Allah dalam dirinya kemanapun dia pergi. Kalau kamu pernah ketemu orang yang hatinya jernih, kamu pasti tahu rasanya. Dekat dengannya bikin tenang, dengar suaranya bikin lembut. Padahal dia bukan siapa-siapa. Itulah tanda cahaya Allah yang menempel pada hati seorang hamba. Cahaya yang tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa disamarkan dengan pakaian, tidak bisa ditiru dengan kata-kata. Hati yang bersih itu seperti taman. Kalau dijaga, ia menumbuhkan bunga-bunga kebaikan. Tapi kalau dibiarkan, ia akan ditumbuhi rumput-rumput kebencian. Setiap zikir yang kamu ucapkan, itu seperti tetes air yang menyirami taman hatimu. Setiap istighfar, itu seperti cahaya pagi yang menghidupkan daun-daunnya. Setiap doa itu seperti angin lembut yang membuatnya segar kembali. Dan ketika taman itu tumbuh indah, Allah jadikan hatimu tempat turun ketenangan. Hati yang bersih tidak lagi sibuk menuntut, tapi sibuk bersyukur. Tidak lagi sibuk membalas, tapi sibuk untuk memaafkan. Tidak lagi sibuk menonjolkan diri, tapi sibuk menundukkan egonya sendiri. Kebersihan hati bukan berarti kamu tidak pernah marah, tapi kamu cepat memaafkan. Bukan berarti kamu tidak pernah kecewa, tapi kamu tahu cara menyerahkannya kepada Allah. Sahabat hidayah hamba, ketika Allah menanam cahaya di hatimu, kamu akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Yang dulu kamu anggap masalah, kini kamu akan lihat sebagai pelajaran. Yang dulu kamu pernah kira itu musuh, kini kamu akan lihat dia sebagai ujian untuk menguji kesabaranmu. Yang dulu kamu sesali, kini kamu syukuri karena ternyata itu jalanmu untuk kembali. Cahaya itu membuatmu tidak lagi gelap dalam mengambil keputusan, tidak lagi bingung dalam menentukan arah, karena hatimu sudah jadi kompas dan Allah adalah magnetnya. Ada suatu kalimat yang luar biasa dari Ibnul Qayyim. Jika cahaya Allah telah masuk ke dalam hati, maka hati itu akan lapang, lembut, dan siap menerima kebenaran. Kamu tahu kenapa sebagian orang keras kepala saat dinasihati? Bukan karena nasihatnya salah, tapi karena hatinya belum disinari cahaya Allah. Dan kamu tahu kenapa sebagian orang lembut bahkan dalam kesalahan? Karena hatinya sudah diterangi dan dia tahu bagaimana berkasih sayang sebagaimana Allah berkasih sayang. Kalau kamu ingin punya hati yang bercahaya,
Kuncinya cuma satu, jujur kepada Allah, jujur di dalam doa, jujur dalam bertaubat, dan jujur dalam rasa sakit, jujur dalam setiap langkah hidupmu. Cahaya itu bukan muncul dari banyaknya ibadah, tapi dari ketulusan dalam setiap ibadah. Ada orang yang sholat 1000 rakaat, tapi hatinya masih gelap karena sombong. Ada orang yang hanya sholat 2 rakaat di malam hari, tapi hatinya bersinar karena dia menangis tulus di hadapan Tuhannya. Sahabat hidayah hamba, jangan kamu kejar jumlah, tapi kejarlah di keikhlasan, karena Allah tidak butuh banyaknya amalmu, tapi sucinya niatmu. Kalau kamu jujur kepada Allah, kamu akan lihat bagaimana Dia bersihkan hatimu dan menanam cahaya di dalamnya. Dan ketika cahaya itu sudah tumbuh, kamu tidak lagi butuh pengakuan manusia, karena kamu sudah cukup dengan pandangan Allah. Sahabat hidayah hamba, kita hidup di zaman di mana yang terlihat lebih dihargai daripada yang terasa. Semua orang sibuk memperindah jasadnya, memoles penampilannya, membuat citra di depan manusia, tapi sedikit yang berusaha memperindah hatinya di hadapan Allah. Padahal yang Allah lihat bukan wajahmu, bukan bajumu, bukan statusmu, bukan siapa kamu di dunia ini, tapi yang Allah lihat adalah hatimu. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Suatu hari nanti, semua ini akan berakhir. Semua ambisi, cita-cita, kesibukan, dan kelelahan, semuanya akan berhenti. Dan yang tersisa hanya kamu dan hatimu di hadapan Allah. Di hari itu, wajah-wajah bersinar, tapi bukan karena make up atau pencahayaan kamera, melainkan karena cahaya dari hati yang berseri. Ada orang yang datang dengan tubuh yang kuat, tapi hatinya kering, maka dia akan tertunduk. Ada orang yang datang dengan tubuh yang lemah, tapi hatinya bercahaya, maka Allah akan muliakan dia. Di padang mahsyar nanti, tidak ada gelar, tidak ada status, tidak ada ketenaran. Yang dipanggil bukan nama panggungmu, bukan nama pekerjaanmu, tapi nama amalmu. Dan amal itu lahir dari hati. Kalau hatimu bersih, amalmu akan diterima. Tapi kalau hatimu kotor, amalmu ringan seperti debu yang tertiup oleh angin. Bayangkan saat semua orang ketakutan, bumi berguncang, matahari dan mendekat. Semua sibuk mencari tempat bernaung, tapi ada satu kelompok yang wajahnya tenang. Mereka tidak takut karena hati mereka telah tenang di dunia. Allah pernah berfirman, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Coba bayangkan, kamu berdiri di hadapan Allah, seluruh hidupmu ditampilkan kembali, detik demi detik. Setiap kata, setiap perbuatan, bahkan setiap bisikan hati, kamu mungkin mulai takut dan kamu mungkin mulai gemetar. Tapi tiba-tiba terdengar suara lembut dari sisi Allah. Aku tahu kamu pernah salah, tapi aku juga tahu kamu selalu berusaha memperbaiki hatimu. Allah berkata begitu kepadamu, apalagi yang bisa lebih indah dari kalimat itu. Semua manusia nanti datang membawa sesuatu. Ada yang membawa dosa sebesar gunung, ada yang membawa pahala, ada yang membawa penyesalan, tapi ada juga yang datang hanya membawa hati yang bersih. Dan Allah cukup dengan itu. Karena bagi Allah yang penting bukan seberapa banyak amalmu, tapi seberapa tulus kamu melakukannya. Di surga nanti tidak ada lagi iri, dendam, ataupun kebencian. Allah bersihkan hati setiap penghuninya. Mereka saling mencintai tanpa syarat, saling memaafkan tanpa batas, dan kami cabut segala rasa dendam yang ada di dalam dadah mereka.
Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan penuh kasih. Quran Surat Al-Hijr ayat 47. Surga itu tempat hati-hati yang bersih untuk berkumpul. Jadi, kalau kamu ingin jadi penghuninya, kamu harus mulai membersihkan hatimu dari saat ini. Hati yang bersih tidak berarti kamu tidak pernah menangis. Justru sebaliknya, hati yang bersih adalah hati yang lembut, yang mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, yang mudah luluh ketika diingatkan, yang mudah memaafkan walau disakiti, dan yang mudah berterima kasih walau diuji. Kalau kamu sedang merasa gagal, ingatlah, Allah tidak menilai dari hasilmu, Allah menilai dari perjalananmu. Mungkin kamu masih terjatuh, masih kotor, masih penuh dengan luka, tapi selama kamu terus bersihkan hatimu, Allah akan sambut kamu dengan tangan penuh cinta. Suatu hari nanti, saat semua orang berlari mencari tempat perlindungan, dan kamu datang dengan hati yang bersih, malaikat pun akan berkata, "Tenanglah, ini adalah hari kemenanganmu." Dan saat kamu menatap wajah Allah, semua luka, semua air mata akan terbayar lunas oleh satu pandangan penuh kasih darinya. Karena itulah tujuan dari semua perjalanan ini. Bukan surga itu sendiri, tapi bertemu dengan pemilik surga dengan hati yang bersih.